Kamu merasa sudah belajar keras, tapi hasilnya tetap biasa saja. Kamu sudah menonton puluhan video motivasi, membaca buku-buku pengembangan diri, ikut kelas online, tapi entah kenapa kemampuanmu tidak berkembang secepat yang kamu harapkan. Kadang kamu iri melihat orang lain, mereka seolah mudah menyerap hal baru, cepat paham, cepat bisa, cepat sukses. Sementara kamu butuh waktu lebih lama untuk sekedar nyuh ataupun paham satu konsep kecil. Lalu kamu mulai berpikir, mungkin aku memang nggak sepintar mereka, mungkin aku nggak punya bakat. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Karena dalam proses belajar, kecepatan bukan hanya soal IQ atau bakat, tapi tentang bagaimana cara kita memandang dan menjalani proses belajar itu sendiri. Dalam video ini, aku ingin mengajak kamu untuk memahami cara cepat belajar dalam segala aspek. Bukan dengan cara instan, tapi dengan cara yang lebih manusiawi. Kita akan berbicara tentang kenapa otak kita sering menolak hal baru, bagaimana cara menipu sistemnya, dan bagaimana menciptakan momentum belajar yang bisa membuatmu berkembang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jadi, siapkan pikiranmu, tarik napas perlahan, karena sekarang kita akan mulai memahami bagaimana sebenarnya manusia belajar. Kadang kita merasa bodoh bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita terbiasa menilai kemampuan diri dengan cara yang salah. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa belajar itu tentang menghafal, mendapatkan nilai tinggi, atau menjadi yang paling tahu. Kita lupa bahwa belajar bukan lomba. Belajar itu perjalanan panjang, dan setiap orang punya ritmenya masing-masing. Tapi sayangnya, dunia modern tidak memberi ruang bagi ritme itu. Semua serba cepat. Kita dituntut bisa hari ini, sukses besok. Akibatnya, kita tidak langsung mengerti sesuatu. Kita panik, kita merasa tertinggal, malu, bahkan menyerah sebelum mencoba lagi. Padahal di balik setiap orang tampak cepat belajar, ada proses panjang yang tidak terlihat. Malam-malam penuh kebingungan, ratusan kali gagal, dan kesabaran yang menumpuk. Masalahnya bukan karena kita bodoh, tapi karena kita tidak sabar untuk bodoh lebih lama. Kita ingin terlihat bisa, padahal proses belajar yang sejati dimulai dari menerima bahwa kita belum bisa. Dan disinilah titik awal kebanyakan orang salah langkah. Mereka ingin cepat, tapi tidak siap menjalani lambat. Padahal justru di fase lambat, itulah otak sedang bekerja paling keras, menghubungkan potongan-potongan informasi menjadi pemahaman baru. Jadi bukan kecepatan yang harus kita cari, tapi arah yang benar dalam memahami diri saat belajar. Karena belajar yang cepat bukan berarti tidak pernah salah, tapi tahu bagaimana memperbaiki setiap kesalahan dengan sadar. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras belajar, tapi tetap saja sulit paham? Kamu sudah menonton video pembelajaran berulang kali, membaca buku berjam-jam, tapi tetap saja otak terasa penuh, dan hasilnya tidak sebanding dengan waktu yang kamu habiskan. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka sibuk menambah informasi, tapi lupa mengelola energi dan fokus. Otak manusia tidak dirancang untuk belajar terus-menerus tanpa jeda. Ia butuh ritme, seperti detak jantung, seperti nafas. Belajar yang efektif justru terjadi ketika kita memberi ruang bagi otak untuk beristirahat, mencerna, lalu menyambungkan makna di antara potongan pengetahuan. Tapi kita jarang melakukannya karena ego kita tidak sabar. Ego ingin terlihat pintar, ego ingin hasil cepat, ego ingin orang lain tahu kita berkembang. Dan ketika ego mengambil alih, kita kehilangan makna dari belajar itu sendiri. Belajar sejatinya tidak terjadi saat kita membaca 100 halaman, tapi saat kita berhenti sejenak, merenungkan satu kalimat yang mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Karena pada dasarnya, belajar bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa dalam kita memahami sesuatu hingga itu mengubah diri kita. Jika kamu sering merasa cepat lupa atau sulit fokus, mungkin bukan karena kamu tidak mampu, itu karena kamu belum mengenali cara terbaik otakmu bekerja.
Ada orang yang belajar lewat mendengar, ada yang lewat menulis, ada yang lewat mengajar orang lain. Tapi hampir semua orang gagal bukan karena metode belajarnya yang salah, melainkan karena mereka tidak pernah berhenti untuk mengenal diri sendiri dalam proses itu. Saat kamu memahami dirimu, kamu akan tahu kapan waktunya menyerap, kapan waktunya diam, dan kapan waktunya bertindak. Di sanalah kecepatan belajar yang sebenarnya lahir. Bukan dari tekanan, tapi dari keseimbangan antara pikiran, emosi, dan kesadaran. Belajar cepat bukan tentang menghafal lebih banyak dalam waktu singkat. Bukan juga tentang mencoba semua teknik belajar yang kamu temukan di internet. Belajar cepat itu tentang cara otakmu mengaitkan hal baru dengan hal lama yang sudah kamu pahami. Bayangkan otakmu seperti sebuah jaringan. Setiap informasi baru yang kamu pelajari akan menempel lebih kuat kalau ia bisa terhubung dengan sesuatu yang ada di dalam dirimu. Karena itu, rahasia pertama dalam belajar cepat adalah koneksi makna. Jangan hanya hafalkan, tapi tanyakan pada diri sendiri, apa hubungannya ini dengan hidupku? Kapan aku pernah mengalami hal seperti ini? Bagaimana aku bisa menerapkannya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu membuat pengetahuan baru menempel erat dalam pikirannya. Rahasia kedua adalah pengulangan aktif. Bukan sekadar membaca ulang, tapi mengulang dengan tujuan memahami. Misalnya, setelah kamu membaca sesuatu, coba jelaskan kembali dengan bahasamu sendiri. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Karena saat kamu bisa menjelaskan sesuatu dengan kata-katamu sendiri, itu berarti kamu benar-benar paham, bukan sekadar mengingat. Dan rahasia ketiga adalah emosi positif. Otak manusia tidak belajar dengan baik dalam keadaan tertekan, tapi ia berkembang pesat saat kamu merasa tenang, penasaran, dan tertarik. Jadi kalau kamu ingin belajar cepat, jangan fokus untuk memaksa otakmu bekerja, tapi ciptakan suasana yang membuat otakmu ingin belajar. Dengarkan musik lembut, rapikan meja belajarmu, buat suasana yang mendukung fokus tanpa tekanan. Ingat, otak adalah bagian dari dirimu, bukan mesin yang bisa kamu paksa. Ia butuh perhatian, kenyamanan, dan makna untuk bekerja maksimal. Dan satu hal penting yang sering dilupakan, kecepatan belajar seseorang tidak diukur dari waktu, tapi dari perubahan yang muncul setelahnya. Karena tujuan belajar bukan untuk terlihat tahu lebih cepat, tapi untuk berubah lebih baik dengan cara yang bermakna. Setiap orang punya waktunya sendiri dalam belajar. Ada yang cepat karena terbiasa gagal dan bangkit, ada yang lambat karena terlalu takut untuk mencoba. Tapi pada akhirnya, yang paling cepat bukanlah yang paling rajin mencatat, melainkan yang paling berani untuk memulai dan mengulangi. Kamu tidak perlu menjadi orang paling cerdas di ruangan itu. Kamu hanya perlu menjadi orang yang paling sabar dalam memahami proses. Karena belajar bukan soal berapa banyak kamu tahu hari ini, tapi seberapa jauh kamu mau terus mencari tahu besok. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, meski tersendat, meski pelan, tetap sebuah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Ingat, tujuan akhirnya bukan untuk menjadi cepat, tapi untuk menjadi bermakna. Karena dalam perjalanan belajar, kamu bukan sedang berlomba dengan waktu, kamu sedang berdamai dengan dirimu sendiri. Jadi, mulai sekarang, belajarlah bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk menjadi lebih sadar. Lebih sadar akan potensi yang kamu miliki, lebih sadar akan waktu yang kamu gunakan, dan lebih sadar akan proses yang kamu jalani. Karena semakin kamu sadar, semakin cepat kamu berkembang. Bukan hanya dalam belajar, tapi juga dalam hidup. Kalau video ini bisa membuatmu berpikir atau setidaknya mengingatkanmu untuk mulai dari sekarang, bantu aku menyebarkan pesan ini ke lebih banyak orang. Tekan like, tinggalkan komentar tentang hal apa yang sedang kamu pelajari sekarang, subscribe agar kita bisa tumbuh bareng di perjalanan ini. Dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang mungkin butuh dorongan kecil untuk mulai belajar lagi. Karena mungkin
Satu tip darimu bisa jadi awal perubahan besar bagi seseorang di luar sana. See you in the next video. Bye-bye.